Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Apa kabar? Aduh, nungguin ya. Aduh, Mami Dona ini ada apa ya? Kok baru muncul ini Mami Dona? Iya, Mami Dona lagi berjalan-jalan di bawah teriknya hujan dan hembusan angin di pantai yang begitu nikmat. Bukan lagi. Ya, kita mempunyai kegiatan juga sayang. Buat apa? Buat diri kita lebih fresh ya kan? Karena Mami juga kesibukan juga ada ya. Kadang sibuk dengan anak-anak MDF juga. Ya, terima kasih seluruh keluarga besar MDF. Dimanapun kalian berada ya, di sana dan di sini dan di sana ya. Kalian tetap solid ya, tetap menjadi anak-anak yang mempunyai sebuah kondisi yang betul-betul baik ya. Dan di sini juga buat kalian ya yang baru masuk, Mami ucapkan terima kasih. Yang baru subscribe juga terima kasih. Yang baru komen-komen, thank you so much. Yang baru kasih nge-like, I love you so much. Yang nge-share, digoser-goser, di up. Thank you so much. Dan yang menyalakan notifikasi lonceng biar tahu Mami datang, high heel-nya bunyi keletuk. Thank you sayang. Yang jelas di sini kita semua adalah keluarga besar MDF Recycle. Kalian semua keluarga dari sahabat alam semua ya, dalam artian kalian sahabat semesta yang selalu bersama-sama untuk sebuah kebaikan ya. Dan seluruh energi terima kasih banyak untuk tetap mendampingi dan tetap baik. Energi kalian semua terima kasih ya. Dan apapun bentuknya, sebuah perjalanan hidup itu semua belajar, bukan tidak belajar sayang. Tapi dimana kita mempunyai keinginan, pasti kita akan mendapatkan sebuah perjalanan yang bisa kita rasakan betul-betul ada manfaatnya. Kalau kita perjalanan tidak ada manfaatnya, buat apa? Hidup itu pasti ada cerita, hidup itu pasti ada pengalaman, hidup itu pasti ada sesuatu yang kita inginkan bisa menjadi baik. Baik menjadi baik, buruk menjadi buruk. Share-lah pengalaman kalian kepada sahabat dan teman-teman yang jelas bisa dipercaya. Dalam artian, dipercaya bisa membawa dampak sebuah perubahan hidup buat kalian dan mensupport apapun yang bisa menjadi support. Ya, agar kalian bisa mendapat masukan yang baik, cerita yang baik. Kalau kalian misalkan salah dalam bertutur atau dalam apapun, kita saling asuh dalam artian seperti itu. Di mana ada kebaikan, di situ ada jalan dan kemauan. Kalau itu tidak ada, berarti kalian ya sudah duduk manis saja, tidak usah komplain, kata semesta. Kita mau baca apa, Mami? Waduh, hari ini kita mau story sayang. Story tentang sebuah pesan semesta yang disampaikan oleh karmik. Karena kemarin kan ada sesuatu yang dibicarakan tentang sebuah perdebatan ya, perdebatan yang serasa ya cukup seru juga gitu loh. Tapi di sini semesta hanya ingin mengkoreksi karmik. Apapun yang karmik ucapkan, semesta akan mengatakan seperti apa, kita ingin tahu. Karena tidak mudah untuk seorang karmik menerima apapun itu. Karmik juga manusia yang diciptakan oleh semesta, diciptakan oleh Allah. Contohnya apa, Mami? Ya, karmik juga belum tentu menikmati sebuah kenikmatan yang kalian pikirkan. Yang feminim pikirkan karmik bisa bahagia, belum tentu. Karena keterbatasan. Jangan dikira karmik itu tidak punya keterbatasan. Ada keterbatasan yang dibuat oleh maskulin, kan tidak.
Dan ini diafirmasi sama semesta. Dalam artian karmik berkata kepada semesta. Semesta juga menyampaikan lewat isi hati feminim juga ada gitu loh. Itu yang terjadi sayang, ya. Jadi kalian harus bisa bijaksana dalam melihat ya apa story Mami Dona ya. Karena ini bentuknya general umum. Kalau kalian mau ke personal langsung ke admin ya yang ada di description, ingat ya, kalian bisa melihat di situ di deskrip seperti apa ya. Dan juga untuk pemesanan kopi bisa ke deskrip juga, ada WA-nya di sana. Untuk bergabung di MDF Recycle, kalian bisa langsung ke WA yang ada di deskrip. Nah, itu. Sabar untuk mendapatkan afirmasi dari admin ya. Pasti akan dibalas. Oke sayang, kita mulai, tapi kalau nanti azan kita stop sayang ya. Kita mulai untuk mengkoleks apapun yang akan diberikan oleh energi. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan tarot bukan Tuhan sayang. Tarot kita hanya untuk sebuah masukan, sebuah story cerita tentang kehidupan yang harus kalian pelajari untuk diambil hikmahnya, dan yang tidak baik dipelajari kembali untuk menjadi baik. Dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan, tapi alangkah lebih baiknya Mami meminta dengan diri kalian sendiri. Berdoa ya sayang ya, semoga diizinkan apapun bentuknya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, give me energi for this sun rising energi elemen air, api, udara, dan tanah lengkap untuk karmik. Berkata kepada semesta apa dalam afirmasi jatuh. Wah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pakai. Oke. Oh. Kembalikan. Oke. Kita kembalikan. Sudah kita dapatkan afirmasinya ya sayang ya. Semesta membalas dengan semua afirmasi yang karmik sampaikan, melewati apapun bentuknya. Dirkat energi kita obiskat sama rasanya dinas untuk elemen air, api, udara, dan tanah. Semesta menyatakan klarifikasinya. Dirkat oh. Wah, oke. Oke. Wah, ini afirmasi semesta ya. Semoga kondisi masih yang baik. Oke. Ini pilihan ya, bukan pengkondisian ya. Oke, kita simpan.
wangi sekali bunga sedap malamnya. Terima kasih si Kodong, Rian, Ki Makassar nih. Thank you nak. Buat mami, so beautiful. Ya, sedap malamnya. Aduh, tak kuasa saya. Ini sedap malam. Sedap malam di mana-mana biar kalian sedap di malam hari, kan? Dikala kalian bertemu dengan maskulin ternyata wow, feminim sekarang sedap di waktu malam, ya kan? Kan ada karmik di situ, mami. Ya, ternyata karmik sedap di waktu malam saja, di waktu pagi tidak sedap. Aduh, mami. Mohon maaf ya, mohon maaf. Aduh, kita mulai afirmasi dari semesta ya. Untuk karmik afirmasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik semesta. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Oke. Diafirmasi ya. Wow. Kita lanjut dari galaksi. Afirmasi untuk semua kondisi. Wah. Thank you. 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 Oke, 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 wow, mantap. Kita dapatkan afirmasi dari perjalanan cinta, karmik dan semesta klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Thank you. 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 Mana? Wah, ditarik. Oke. Kenapa ini? Oke. Kita jadikan satu ya ternyata. Oke. Ajan ya. Kita sambung nanti. Aduh, sibuk kali anakku. Makan apa mami? Makan ladoyo. Ladoyo rame-rame. Aduh, sedoyo maksudnya. Aduh, ketemu lagi ya kita ya. Tapi mami butuh kopi nih. Mana kopi nih? Aduh, kita tersenggol ternyata, saudara-saudara sekalian. Kita kopi hitam. Kopi hitam, rasa nikmat, apapun bentuknya tetap nikmat. Senikmat-nikmatnya kopi hitam, dimanapun kalian menikmati tetap nikmat. Rasa yang tidak pernah kalian rasakan di mana? Di Kopi Healing Mami Donna. Salam kopi hitam sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Tiup-tiup dulu, Mam. Bentar ya. Mantap.
Nah, ada lawannya Mi. Itu katanya si kodong itu. Oke, kita lanjut reshuffle dulu. Sepertinya bunyi air terlalu kencang ya. Bisa kah volumenya dikecilkan? Suara airnya Ci. Deh. Tolong Ki, volume air. Emang ada Mami volume air. Ternyata sudah berhenti, iya kan? Kita lanjut untuk pembacaan dari deck tarot. Bismillahirrahmanirrahim untuk karbik dan semesta. Wah, thank you. Oke. Kita lanjut mengoleknya. Oke. Sampai keseduk nih. Aduh. Gatal digaruk Mami. Iya. Jangan dipusut-pusut. Nanti kenapa Mami? Nanti ini kenapa ditaruh di sini? Oh, dibalik ternyata Ji. Ojo nesu yo. Sabar. Iki digolek isik iki. Apa nih Mami? Kartunya. Wah. Keluar kartunya feminim. Wala, ada apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh dulu lah Mami. Oke, siap. Kita mulai tindakan. Thank you. Kita mulai kolek. Oke. Sudah. Tidak banyak. Waduh, banternya kaget saya. Betul ini ya. Kita lanjut energi bumi untuk karmik dan pesan semestanya seperti apa lewat energi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Thank you. Energi bumi. Sudah. Oke. Dikolek kembali. Oke. Sabar ya. Belanda masih jauh. Ya iyalah. Gimana kalian? Sudah healing atau healing-healingan? Enggak lah, udah healing ya. Wah, rata-rata kalian sudah pasti sudah sedikit ada rasa apa? Bodoh amat, ikan. Sekarang kalian lebih banyak mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Bagus itu. Berarti energi kalian berjalan. Kalau kalian masih mementingkan perasaan untuk terlibat sesama perasaan kepada maskulin, berarti ya kalian masih belum bisa menerima. Biarkanlah mereka bahagia, ya kan? Jangan mengganggu kebahagiaan mereka.
Karena apa? Kebahagiaan kalian tuh sudah diatur oleh Tuhan. Ya, pasti itu sayang ya. Kita mulai energi dari semesta. Lewat ini. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Sampai nangkring di sini nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rebirth. Oke, sudah ya. Sebentar ya. Oke sayang, kita majuin ya sebentar. Kita coba. Oke, kita sudah dapatin ya. Kita simpan dulu. Kita mulai. Mohon maaf sayang, Mami tidak live tadi malam. Tadinya mau live tapi tiba-tiba aing merasa sedikit pening kepala ya. Pusing saya. Kenapa pusing Mami? Kagak apa-apa, pusing aja. Pusing ngeliat anak-anak yang begitu stres. Aduh, jangan stres nape. Ini kan. Janganlah stres sayangku. Sulit kalian kalau stres ya. Jadi kalau kalian tertelepon sama Mami, itu namanya Mami men-share energi ke kalian, bukan Mami narik energi kalian. Mami mentransferkan energi ke kalian ya. Semoga apa yang bisa menjadi kebaikan bisa jadi baik ya. Begitulah di MDF Recycle ya. Kadang-kadang Mami jalan-jalan itu sebentar sayang ya. Mami betulin dulu. Sabar. Oke. Ya, kadang kan Mami jalan-jalan kemana? Ke room kalian tuh di mana? Ya di tempat kalian masing-masing. Mami bisa bertelepon, bersenda gurau dengan kalian, dengan saudara-saudara yang lain. Itulah MDF ya. Mami itu orangnya santuy sayang. Yang jelas kita sama-sama mau berbagi, sama-sama mau menjadi manusia yang lebih baik. Ayo, kalau kalian menginginkan dan tidak mau healing ya susah ya. Kalau kalian mementingkan diri dan mementingkan ego, sulit bertahan ya. Disitulah kita belajar di mana di MDF Recycle. Di mana kalian bisa bertahan, kalian akan bertahan. Di mana kalian tidak bisa bertahan, kalian akan dengan sendirinya keluar dari grup. Seperti orang challenge itu sama yang dilakukan semesta kepada manusia. Kalian berhasil dalam menjalankan misi hidup, maka kalian akan bisa survive. Kalau kalian tidak survive, tidak bisa menjalankan misi hidup dengan segala macam bentuk, ya kalian tidak survive, kalian akan sulit. Nah, itulah rumah Mami Dona. Di mana Mami? Di Mami Dona Family Recycle. Tahu kan recycle apa? Perubahan ya kan? Oke, kita mulai. Pesan karmik. Dalam artian karmik, setelah kejadian yang terjadi ya, karmik langsung berbicara kepada semesta kembali gitu loh. Ini energi yang Mami rasakan. Karmik berbicara kepada semesta karena tidak terima dari apa yang telah terjadi, dari yang telah apapun yang sudah terlaksana gitu loh ya. Akhirnya ya seperti itulah, namanya juga karmik ya. Dikatakan oleh karmik di sini adalah memilikimu adalah impian dan tujuan utama hidupku. Ini hubungan yang amat sangat menyakitkan hati, tapi aku baik-baik saja. Karena aku tahu sudah terbiasa dengan itu semua dan sanggup.
Jadi karmik itu sudah terbiasa dengan mimpi kehaluannya. Pahami sayang ya. Karmik itu bukan saja orang lain, bisa saja karmik itu pasangan kalian. Kenapa? Ya pasangan kalian yang berubah menjadi karmik. Aduh mami sebentar aja mami. Sebentar sayang, sabar. Tahu sendiri kan, kalau lagi santuy-santuy kayak gini mami. Wah ada jatuh nih, bunga sedap malamnya. Semoga di malam Jumat ini buat feminim doanya semakin sedap ya, apapun bentuknya, di kondisi apapun feminim akan selalu sedap, wangi. Apapun yang kalian rasa, kalian rindu, kalian inginkan, sama seperti bunga sedap malam ini ya, selalu sedap sampai kapanpun dan sepanjang masa. Taruh di mana mami? Taruh sini aja deh. Oke. Kita lanjut. Hubungan ini selalu konflik karena kamu tidak bisa seimbang, kata karmik. Dan kita tidak bisa sejalan karena hidup dengan semua ilusi dan bayangan. Walau badanmu padaku, tetap hatimu untuk dia. Maaf, kita harus akhiri. Aku berhak bahagia hidup normal. Jadi dikatakan sini ya karmik ingin melepas, ya melepas sebuah komitmen tersebut karena setiap hari konflik, tidak seimbang, tidak sejalan. Ya, perjalanan ini hanya ilusi dan bayangan. Walau badannya maskulin bersama karmik, tapi hati maskulin tetap bersama feminim. Nah, seperti itu. Teringat selalu dengan feminim ya. Kehadiranmu masih tetap di sini dan sangat membunuhku, katanya ya. Sebentar, aduh mami dikit semut. Karena mami terlalu manis sayang. Saking manisnya semut pun ingin menyicipi. Canda ikan. Kita lanjut ikan. Lanjut sayang ya. Bahwa di sini kehadiranmu masih tetap di sini, ini sangat membunuhku, kata karmik. Aku mencoba menunjukkan bahwa aku tidak akan berbalik lagi padamu, namun ini sia-sia karena membunuhku hatiku sendiri. Jadi bolak-balik ya karmik merasa terbunuh sendiri. Berkali-kali ingin pergi dari maskulin, berkali-kali sia-sia, kembali lagi itu saja. Udah kayak kaset rusak aja, dibolak-balik, diputar-putar ya itu. Apakah kamu tahu mungkin aku hanya orang ketiga yang kau butuhkan saat tidak ada yang bisa mengobati lukamu, bahkan untuk hasrat birahimu semata ya. Disadari oleh karmik, kedatangan maskulin tuh hanya untuk enak-enak gitu loh. Dan maskulin hanya menganggap karmik orang ketiga yang dibutuhkan saat pengen enak-enak. Aduh, kenapa begitu? Enak-enaknya gimana mami? Mana mami tahu cong. Enak-enak mami juga mau enak-enak. Kita lanjut. Aku selalu merasa terteror dan selalu ketakutan, kan? Dan aku selalu merasa cemburu, marah, murka sendiri setiap kau mulai ambil langkah kembali pulang dan balik kepada orang lain lagi. Terasa hati ini sepi dan aku tidak rela. Kamu hanya alasan, ternyata aku terhianati lagi. Jadi kalian merasa terhianati lagi, karmik ya, sehingga menimbulkan rasa cemburu, marah di sini ya. Bahkan merasa murka dikala maskulin ingin balik sama feminim ya. Wah ini on the reverse ya. Jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. Aku akan memperjuangkan ini dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan aku. Tidak akan pernah aku mengalami
tidak pernah aku mengalah walau harus memakai energi gelap atau hitam. On the reverse ternyata feminim ya dikatakan jangan pernah main api, ataupun maskulin diomongin jangan pernah main api. Ternyata karmik dengan apinya membakar seluruh dari karmik sendiri ya, bahkan yang dikatakan kepada feminim terjadi pula terhadap karmik. Karena apa? Jangan bermain api. Percuma. Karena perjuangan yang dilakukan feminim ini lebih parah yang diperjuangkan oleh karmik kepada maskulin. Jadi maskulin ya dikatakan oleh karmik jangan coba-coba kamu meninggalkan. Ternyata karena sudah dicoba bolak-balik pakai energi gelap dan energi hitam ya, magic jar magic com, ternyata maskulin tetap ingin kembali sama feminim. Akhirnya dirasakan di dalam otak dan pikiran, akhirnya merasa perjuangan ini sia-sia. Ya kan? Selama ini tidak pernah mau mengalah, akhirnya ya mau bagaimana? Mau pakai energi apapun ternyata tidak merubah maskulin berniat untuk menemui feminim. Itu yang terjadi sayang. On the reverse. Mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja itu menyakiti diri sendiri dengan menikam belati di dadaku. Aku pasrah sudah terperangkap cinta semu, boro-boro cinta semu. Di otak karmik mencintai orang lain yang sudah terikat mah bodoh amat. Makanya mami bilang sama kalian, kalau kalian posisinya seperti yang diceritakan dalam sebuah story ini, lebih baik bodoh amat. Karena karmik bodoh amat sama kalian. Terus kalian gak mau bodoh amat. Di sekarang kalau memang kalian mau dibodoh-bodohin sama karmik ya monggo teruskan. Kalau kalian menikmati kebodohan kalian ya teruskan. Kalau mami I'm sorry my love. Ya kan? Mami orang pintar bukan orang bodoh. Bukan mami mengatakan kalian bodoh, tapi jiwa kalian yang meronta. Jiwa kepintaran kalian tuh meronta-ronta gitu. Karena apa? Bayangin saja, ini karmik ini tidak mau tahu. Kalaupun mencintai orang lain yang sudah terikat itu, sama saja menikam diri dengan belati. Nggak peduli mau ditikam pakai belati kek, pakai cangkul kek, pakai parang kek, ya kan? Pakai hati yang terluka kek, pakai penderitaan seterusnya kek, nggak peduli. Ini karmik. Dibilang yang sudah terperangkap dengan cinta semu, mau cinta halu, mau cinta ilusi, apapun bentuknya, no worry. Ya, no money no dong katanya. Bodoh amat katanya karmik. Apapun bentuknya, tidak peduli. Nah, itulah sayang. Buat kalian, rasa bodoh amat itu lebih dulu kalian harus punya sebelum karmik yang bodoh amat gitu loh. Paham ya sayangnya, bijaksana ya dalam menanggapi atau menerima mencerna ucapan mami. Aku ingin sekali menunjukkan kepada seluruh dunia, pamer adalah ide yang bodoh untuk mengakui sebuah kemenangan namun tetap kekalahan buat aku. Jadi dikatakan karmik tadi di sini, aku tidak peduli, bodoh amat. Ya, saya akan berusaha apapun. Mau dikatakan cinta semu kek, cinta buta kek, aku nggak akan mungkin pasrah, kata karmik. Walaupun yang namanya belati menikam di dadaku, saya tidak peduli. Yang penting saya tidak akan meninggalkan maskulin saya. Nah itu. Bahkan kalau perlu, karmik bilang saya menunjukkan ke seluruh dunia, ya, bahwa yang namanya maskulin adalah sebuah kemenangan dari perebutan wilayah jajahan yang saya jajah. Wah, berkata perang mam. Jadi ya, coba kalau kalian pahami kalau mami story, kalian lebih dalam lagi kalian merasakan, pasti kalian tidur. Aduh, kalian ini pada tidur, iya kan? Terus mami tidur, siapa yang cerita ini? Udah habis storynya ini.
Jadi dikatakan di sini ya tidak ada kemenangan, walaupun merasa menang dan ingin pamer ke seluruh dunia juga tidak mungkin terwujud. Siapa yang berani? Hebat kalau karmik. Walaupun beberapa karmik menunjukkan pada dunia bahwa sudah berhasil dalam sebuah perjuangannya, yaitu merebut kekuasaan feminim untuk sebuah maskulin dengan bangga, tetapi tetap saja kebanggaan hanya disimpan di dalam kantong. Karena apa? Ya, di mana orang bisa bertepuk tangan untuk seorang karmik yang merebut wilayah orang lain dengan paksa? Yang ada kalian dibilang apa? Kalian hanya seorang perebut dengan memaksakan kondisi apapun. Nah itu. Oke, lanjut. Semesta menjawab. Aduh, sudah mulai sesak kita. Mami minum dulu ya. Apa ya? White ya? What happened sayang? Bentar sayang. Oke, kita lanjut sayang. Mami kaget sama White. White-nya loncat. Oke, kita lanjut sayang ya. Kita lanjut. Semesta menjawab, kalau kamu siap menyakiti hati seseorang, maka kamu juga harus siap. Bila hati kamu akan tersakiti kembali, mungkin akan lebih parah sakitnya dari apa yang kamu sakiti. Ini mau dikatakan aku tuh bisa siapa saja gitu. Jadi semesta bilang ya, kalau kamu karmik siap menyakiti hati seseorang, maka kamu juga harus siap. Bila hati kamu akan tersakiti kembali, mungkin akan lebih parah sakitnya dari orang yang kamu sakiti. Nah, seperti itu ya, paham ya? Menangis, memaafkan, belajar move on. Sekarang giliran kamu karmik. Biarlah air matamu menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kamu dan balas buat aku, yaitu feminim. Tidak akan ada dendam, namun akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi feminim menyatakan, ya silakan sekarang giliran kamu karmik menangis, memaafkan, belajar move on. Sekarang giliran kamu karmik yang membasahi air mata kamu dan benih-benih kebahagiaan kamu atas perlakuan maskulin terhadap kamu nantinya. Kalau saya, katanya feminim, kalau saya udah selesai, saya sudah melewati itu, jadi waktunya saya menjadi pribadi yang lebih baik, ya, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bahagia. Sekarang giliran kamu karmik, jagalah maskulin dan selesaikanlah tugasmu untuk menikmati rasa menangis, rasa bersedih, rasa diomelin, rasa dimaki-maki, rasa ditonjok, rasa gulung-gulung. Ikan rasa yang tidak pernah ada dalam artian hambar, tidak pernah terasa nikmat lagi. Bahkan kalian harus memaafkan apapun yang terjadi. Kalian harus belajar move on. Banyak kali mami. Nah itu dia. Banyak kali. Aduh. Itu sayangku ya. Waduh, kita ditegur banyak kali katanya. Lanjut. Hanya akan ada penghinaan dan kau karmik melakukan untuk orang yang salah. Pasangan yang kau rebut pun tidak akan pernah memandangmu sebagai wanita atau pria terhormat. Ia akan menjadikanmu wanita atau pria pelarian saja karena tidak bisa kembali pada pasangan yang dulu, yaitu feminim. Dikatakan di sini, banyak orang yang menghina bahkan melakukan sebuah kondisi karmik dikatakan bersalah. Juga bisa dikatakan di mana karmik merebut atau mengambil secara paksa, ya semua orang memandang tidak akan mungkin terhormat apapun bentuknya, karena selalu dianggap sebagai ya tempat pelarian dikala dibuang. Dibuang sama, dibuang feminim lah, ya kan? Feminim yang sudah sadar itu tidak peduli, bodoh amat. Kenapa? Ya membuangnya lebih jauh lagi. Karena kalau dekat-dekat percuma.
ya kan? Nanti diambil mam kalau deket kagak. Kalau deket-deket takutnya, ya kan? Diambil duluan sama pemulung. Pemulung itu doyannya apa sih sayang? Hah? Pemulung itu apa? Memulung sampah. Sementara kalian feminim dianggap apa? Sampah. Kenapa? Pemulung hanya mau mengambil sampah, yaitu maskulin hanya bisa sebagai pemulung yang mengambil sampah. Tapi tidak mungkin mengambil karmik kembali, karena karmik sudah dibuang jauh-jauh dan tidak terlihat seperti sampah. Nah, itu bedanya sayang. Jadi kalian jangan terlalu bersedih, jangan terlalu meratapi ya. Yang namanya sampah, yang namanya barang bekas, itu kalau dikelola kembali dan diolah kembali, kalian akan menjadi sesosok bentuk yang bisa sangat berharga sekali. Yaitulah recycle. Semua yang di-recycle pasti akan menjadi sebuah bentuk yang bisa dibanggakan, apapun itu. Banyak barang-barang yang di-recycle kembali menjadi lebih baik. Apapun bentuknya yang di-recycle pasti dibuat menjadi lebih bagus dari aslinya. Itulah kalian feminim. Jangan pernah takut dikatakan sampah, karena sampah itu selalu akan diambil dan dipulung oleh maskulin dan akan diberikan kepada orang yang tepat. Ikan karena menganggap kalian tidak pantas, tapi orang lain menganggap kalian pantas, bahkan berharga lebih daripada apapun. Nah, itu semesta mengatakan seperti itu. On the reverse, akan banyak kecaman daripada kebahagiaan. Percayalah kepadaku dan lanjutkan hidupmu dengan baik. Kalau dibilang lanjutkan hidup dengan baik, on the reverse tidak baik. Sekarang karmik kondisinya nggak ada yang baik. Bahkan ya, kekecewaan dan kebahagiaan ini sulit. Tidak ada kebahagiaan sekarang. Hidupnya tidak baik-baik saja. On the reverse kembali. Aku harus banyak bersyukur mulai sekarang. Tuhan memberiku banyak nikmat sampai membuat orang iri. Orang itu bakal berusaha yang terbaik dalam hidup, bukan ingin merebut dan ingin menggantikan posisiku sekarang. Diartikan kali ini aku harus banyak bersyukur. Karmik tidak pernah bersyukur. Sampai sekarang pun tidak pernah bersyukur. Bahkan merasakan nikmat ini yang diberikan Tuhan ya, dianggap ya bukan dari siapa-siapa gitu. Bahkan ini bukan Tuhan, saya berjuang sendiri gitu loh. Kalau dibilang bakal berusaha terbaik dalam hidup, mau baik mau kagak, karmik mah bodo amat. Intinya saya merebut pasangan kalian, posisi apapun sekarang saya tidak peduli ya, ini katanya seperti itu. On the reverse kembali. Mungkin pendapat orang tidak seberapa penting bagimu, ya. Mungkin, ya. Mungkin pendapat orang tidak penting bagimu. Mungkin kamu berpikir bisa bersamanya setara dengan semua yang harus kamu pikul. Tetapi sadarkah bahwa secara tidak langsung kamu telah gagal menghormati dirimu sendiri? Boro-boro menghargai diri sendiri, jadi dikatakan karmik di sini sudah berlangsung lama tanpa disadari ya. Jadi pendapat orang mau penting mau kagak, mau karmik mau bodo amat. Intinya saya ngerebut maskulin dari tangan kalian. Ini yang diinginin ya. Biasanya pengkhianat ketemu sama pengkhianat juga cocoknya. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau telah menjauhkan aku dari mereka. Boro-boro dijauhkan Tuhan dari pengkhianat. Karena apa? Pengkhianat. Ketemunya pengkhianat. Yaitu apa? Yang namanya maskulin berkhianat kepada feminim akan ketemu dengan seorang pengkhianat yang lebih parah lagi dari maskulin. Bahkan bertubi-tubi berkhianat kepada maskulin tanpa ampun dan tanpa rasa.
Dalam artian tanpa rasa, tidak terasa kalau dikhianati bertubi-tubi. Nah, dalam arti kayak gitu ya. Doaku buat kamu, terima kasih sudah membantu dan menjauhkan seseorang yang tidak baik untukku. Semoga dia tidak akan meninggalkanmu untuk wanita yang lain lagi karena bosan dengan mainannya. Sebagian karmik. Ada beberapa karmik, yaitu karmik mediator. Kalian paham ya maksud Mami ya? Dalam artian seorang karmik mediator berkata juga kepada feminim ya, terima kasih sudah membantu dan menjauhkan seseorang yang tidak baik untuk aku karena aku juga bukan orang yang baik, katanya. Karena apa? Tidak mungkin ya, tidak mungkin akan meninggalkan maskulin. Ya. Karena merasa bukan orang yang baik, ya. Akhirnya ditinggalkan. Dan karena merasa bosan dengan mainannya. Jadi di sini diingatkan sama karmik, hati-hati. Apabila maskulin sudah rekonsiliasi sama feminim, disadari ya, jangan sampai maskulin itu menjadi bosan dengan mainannya gitu. Jadi karmik di sini mengingati feminim, kalau memang maskulin sudah kembali, maskulin sudah berubah, maskulin sudah menerima apapun ya, tolong perhatikan jangan sampai maskulin itu bosan, katanya karmik kepada feminim. Itu. Lanjut. Jika suatu persahabatan itu adalah sesuatu yang harus dibagi, aku kira bukan berarti harus memberi rasa dan badan pasangan kalian kepada karmik. Kalau seorang karmik mah bodo amat juga, mau itu pasangan, teman, apapun bentuk karmik ya karmik. Dimana dia bisa merasakan kenikmatan, dimana dia bisa mendapatkan apapun. Rasa teman, rasa pacar, rasa teman, rasa suami, rasa teman, rasa apapun saya harus miliki, yaitu tidak peduli mau berbagi badan, mau berbagi apapun, tetap saja. Yang penting bisa enak-enak. Nah itu kata-katanya. Tapi disadari ya. Disadari bahwa seorang sahabat yang mengambil pasangan sahabatnya sendiri tidak akan mungkin membawa pasangannya itu di depan teman-teman kalian, di halayak umum. Karena apa? Mereka tahu pasangan yang diambil oleh sahabat kalian itu adalah pasangan kalian. Ini ya, pahami sayangnya. On the reverse, pengkhianat dan perselingkuhan itu akan mendatangkan kesulitan hidup. Aku hanya mengingatkan bahwa karena itu ada dan kekal juga pasti. Mau dikatakan itu kekal atau pasti tentang sebuah pengkhianatan, karmik tidak peduli, Mami bilang. Tentang sebuah pengkhianatan, apapun yang datang mengenai sebuah kesulitan hidup, tidak peduli. Walaupun semesta berkali-kali mengingatkan bahwa pengkhianatan dan perselingkuhan itu datang sebuah karma yang kekal, ya tidak peduli. Karena dianggap sudah biasa. Semesta berkata dari perjalanan cinta, free yourself. Waktunya mengontrol diri karmik. Bebaskan apa yang harus kamu bebaskan, kalau bukan hakmu, kembalikan, kata semesta. Jangan terlalu mencari perhatian. Belum tentu perhatian yang kalian buat itu bisa membawa manfaat bagi orang lain. Terlalu banyak permainan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Yaitu janganlah menari di atas penderitaan orang lain. Jangan menari di atas penderitaan orang lain. Bahkan tidak ada kesempatan buat kalian apabila kalian menyakiti hati manusia lain dengan cara apapun. Tidak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, di mana kalian berselingkuh tanpa ampun, bahkan tanpa perasaan. Ya, sebentar sayang. White.
White, sini loh, Mami di sini loh. Sebentar sayang. Bentar, White. Sini loh, Mami di sini. Dia selalu nyari Mami. Takut Maminya di mana, dia ndak lihat. Nah itu. Aduh, gua aja dicariin White. Kalian kapan dong dicariin maskulin? Ngarep ikan. Oke, di sini dikatakan tentang perselingkuhan, ya kalian tidak peduli dengan perselingkuhan kata semesta, bahkan masih kodependensi, ketergantungan, bahkan addiction dengan apapun. Ya. Kalau kalian masih addiction dan selalu bermain, menipu, berkhianat, tidak pernah merasakan orang lain seperti apa, maka susah, kesulitan kata Tuhan. Ya, sini Mat, sini nak, nanti mau mamam. Aduh, anak nakal. Aku anak pinter loh Mami, bukan anak nakal ini Mami. Aduh, ternyata mau minum. Oke, kita lanjut. Kembali, yang tidak dijujurkan kadang bergumam di dalam hati seorang karmik. Jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah telah menjadi curang di hubungan kalian. Apakah kalian tahu rasanya ketika posisi itu? Aku tak mau semua karena cinta itu buta. Nah ini. Cinta itu buta, makanya nyeruduk-nyeruduk. On the reverse. Mungkin bagimu aku adalah secari tisu yang kau gunakan untuk mengusap air matamu, dan tak lebih dari itu hanya sebuah pelarian. Tidak peduli untuk sebagai pelarian atau apapun, sebagai tisu lap, tisu toilet, tisu apapun, tidak peduli, bahkan karmik tidak mau tahu. Ya, ini sudah azan, saya kita stop dulu. Oke, kita lanjut ya. Ya, aku lebih suka untuk menjadi orang kedua karena selalu akan diutamakan daripada menjadi orang pertama, tapi diduakan. Jadi karmik lebih senang jadi orang kedua, ya, daripada jadi orang pertama. Karena dianggap karmik orang pertama pasti jadi orang kedua. Iya, walaupun jadi orang kedua, tetap saja tidak ada status, ya kan? Begitulah cinta dan gairah ini, ya. Ditakdirkan untuk menjadi kata tanpa benda, tak terlihat hanya terasa, tapi dahsyatku nikmatnya. Ya, itu ya. Ya, dikatakan di sini tidak terasa dan tidak terlihat, ya, karena terlalu hanya mementingkan sebuah gairah, dan ternyata ya tetap saja dia karmik mendapatkan sebuah kenikmatan yang diinginkan, hanya semu seperti itu ya. Bentar sayang. Dari semua ya, ini semua sebuah games. Aku sangat mencintaimu dan menyayangimu karena aku butuh dan kesepian, hanya butuh dorongan biologis semata karena gairah. Jadi di sini hanya sebuah gairah ya. Jadi betul-betul hanya cuma nikmat yang dirasakan oleh karmik, dan sini hanya sebuah permainan ya. Permainan yang dirasakan oleh karmik untuk menutupi semua kesepian hanya karena sebuah gairah. Memutuskan tidak semudah itu. Aku pun sudah mencoba untuk menyampingkan perasaan dan mengutamakan pikiran. Tetapi hati ini selalu kembali terpaku kepada kamu, yaitu maskulin ya. Jadi dikatakan di sini ya, masalah dari sebuah keputusan ya tidak semudah itu karmik memutuskan untuk meninggalkan maskulin. Nah, dikatakan di sini ya, dikatakan di sini adalah jika takdir wanita hanya menemani dari awal hingga pria, jika takdir wanita hanya menemani dari awal hingga pria menjadi sukses atau wanita menjadi sukses, kemudian ditinggalkan, maka kemudian wanita akan melihat pria hancur dengan pasangan barunya. Atau wanita akan hancur dengan pasangan barunya.
Jadi di mana dari awal kalian menemani, bahkan mencoba menjadi seseorang yang dari nol, akhirnya sukses, kemudian kalian ditinggalkan, dipastikan kata semesta akan ada sebuah kehancuran. Suka atau tidak suka. Apapun cerita sebenarnya, bagaimanapun kondisi maupun perasaanmu, jangan sampai terlalu berharap akan ada yang bersimpati padamu, bersikukuh merebut dia dariku, hanya akan menganugerahimu cap kotor, pelakor, pembinor, dan berbagai julukan mengerikan lainnya. Ya, apapun yang terjadi cerita, ya, yang terjadi kondisi apapun, ya tetap saja tidak akan berubah. Simpati seseorang tuh akan hancur dikala kalian memang melakukan sesuatu tidak baik. Itu yang terjadi. On the reverse, perlu kamu ketahui, dari semua apapun yang pernah menyakiti aku, itu akan membuat aku lebih kuat pada akhirnya, dan tidak akan patah semangat atau terpuruk akan pengkhianatan. Jadi dikatakan di sini tidak perlu, ya, perlu kamu ketahui dari semua apapun yang pernah menyakiti feminim, itu akan membuat feminim lebih kuat pada akhirnya, dan tidak akan patah semangat atau terpuruk, ya, akan semua pengkhianatan. Terpuruk mami, iya terpuruk, namanya juga kelibet. Kita lanjut, on reverse. Jika suatu hari nanti dia akan merebut atau direbut oleh wanita pria lain atau perempuan lain, lelaki lain, kamu akan tahu bagaimana perasaan saat itu terjadi. Feminim bilang, aku lupa bahwa kamu mati rasa. Ya, pernah dikatakan feminim seperti ini. Bahkan karmik bilang, ya saya mati rasa, saya bodoh amat. Akhirnya betul-betul mati rasa. Ya, maskulin mati rasa dengan karmik, dan karmik pun mati rasa. Sudah tidak ada rasa. Karena ya apa yang dikatakan feminim dilakukan dan dirasakan oleh karmik, ya. On the reverse, gak ada sedikit pun iri hati pas melihat semua barang-barang yang kamu kenakan, yang menempel di badanmu, toh itu semua model dan didapatkan dari pasanganku, kata feminim. Semesta juga menyatakan seperti itu, walaupun sekarang, ya, terkadang ada rasa iri di dalam diri karmik, di mana melihat feminim sudah oke, feminim sudah sukses, walaupun itu bukan dari maskulin. Feminim dapat uang, atau dapat materi, atau dapat kekayaan, atau dapat apapun bentuknya, benda yang betul-betul mahal, terlihat high class, atau terlihat keren. Karmik betul-betul iri, benci, dengki melihat keberhasilan feminim. Bahkan feminim semakin glowing, semakin cantik, semakin shining. Akhirnya karmik betul-betul merasa keki, ya, ngeliat kalian begitu berubah, ya, dalam artian seperti itu, tersepona, ya. Kondisi tersebut semesta bilang ini tidak aman kalian untuk jatuh cinta karmik. Bukan waktu yang aman kamu melakukan sebuah hubungan, dan tidak ada penyatuan untuk sebuah kebersamaan, apalagi dalam sebuah kebahagiaan, sebuah perjalanan apapun bentuknya tidak ada. Bahkan kalian tidak pernah mendengarkan isu di dalam rumah tangga, bahkan isu tentang keluarga kalian. Kalian hanya mementingkan diri kalian tanpa melihat latar belakang kalian yang pernah trauma, ya. Dan chemistry dirasakan, kalian mendapatkan chemistry satu sama lain, ya. Ternyata Tuhan bilang belum waktunya, dan memang waktu untuk sebuah chemistry itu tidak ada. Kenapa waktu untuk sebuah chemistry itu tidak ada? Ya, chemistry yang ada pun hanya sebatas dari sebuah waktu yang terlewatkan saja. Jadi bukan waktu yang sebenarnya gitu loh. Hanya waktu yang memang harus kamu jalani, seperti itu, ya. Kita lanjut. Dan dikatakan di sini, ya, hubungan ini benar-benar sebuah pilihan dari sebuah harapan yang tidak ada keberanian. Bahkan nggak ada yang namanya kesetiaan, hanya cuma gairah, ya. Akhirnya hanya ingin bermain-main, akhirnya cukup sabar, hanya kesabaran yang dipunya, kesabaran untuk sebuah
kesetiaan yang dimainin gitu loh, dalam artian seperti itu. Dan dikatakan di sini, semua beban yang dirasakan dari sebuah sakit hati ya berusaha untuk mendapatkan tujuan yang bisa membawa kebahagiaan, akhirnya ya babak belur karmik. Tidak ada kebahagiaan yang didapatkan ya. Bahkan yang didapatkan dari sebuah penawaran cinta hanyalah sebuah hubungan yang on off juga, dari sebuah pilihan yang tidak mempunyai tanggung jawab. Bahkan sekarang ya sama-sama bermain topeng. Karmik dan maskulin sama-sama bermain topeng. Tidak ada yang namanya saling terbuka, karena saling menutupi. Kenapa? Cinta baru yang dirasakan itu benar-benar ya, benar-benar bukan dunia, bahkan ke yang namanya keberuntungan tuh tidak ada dari cinta yang dirasakan. Cinta baru yang dibuat oleh maskulin dan karmik ini tidak membawa rezeki barokah apapun bentuknya. Kenapa? Karena terlalu banyak status yang diinginkan oleh karmik dan tidak ada kata semesta. Mohon maaf, kalian banyak-banyaklah healing, meminta maaf pada Tuhan, kembalikan apa yang bukan milik dan hak kalian. Karena apa? Dengan cara kalian mengembalikan, bahwa kalian akan bisa berubah. Selama kalian tidak mengembalikan yang bukan hak kalian, tidak akan mungkin kalian mendapatkan sebuah perubahan, kebahagiaan apapun bentuknya. Dan dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dikatakan di sini, beberapa tujuan dari sebuah perjalanan merasa tidak punya uang, merasa tujuan ini betul-betul hanya sebuah kebohongan, hanya sebuah drama, disadari oleh karmik dan maskulin. Apa yang dijalani dari sebuah perjalanan tidak ada sebagai dunia yang dipilih dari sebuah perjuangan hidup, yang ada cuma gosip yang terjadi. Gosip kanan kiri ini membuat seorang maskulin berkata kepada karmik, mohon maaf karmik, memang saya pemain dan saya player. Saya mencoba untuk introspeksi diri dan membuka diri lagi kepada feminim. Itu yang dikatakan. Kenapa? Karena maskulin ingin mencari jalan menuju kebaikan dan kesejahteraan hidup, bukan di karmik. Karena kalau di karmik ini hitam, di luar sana lebih berwarna. Bahkan ya sudah waktunya kalian melakukan itu, kata semesta. Stop overthinking, jangan terlalu overthinking karmik. Apa yang kamu lakukan sesuai apa yang kamu dapatkan, kata semesta. Ya. Dan kita lanjut di sini adalah semesta bilang, untuk sebuah keuangan bahkan karir dari sebuah anak kecil yang menciptakan ya hubungan bersama karmik, dan karmik pun juga kesulitan dalam hubungan, kesulitan dalam finansial. Jadi antara karmik dan maskulin sama-sama kesulitan finansial, susah uang ya, bahkan menerima karma, sudah lagi on the way karmanya, berjalan-jalan. Kamu lihat, bisa lihat ke sayangku ya, bisa ya, lihat ya. Kemudian dikatakan di sini, you are good enough. Ya, kalian betul-betul orang-orang yang harusnya mempunyai berkecukupan, tetapi kalian tidak tahu apa yang harus kalian lepaskan, karena itu bukan hak kalian. Semesta bilang, apa yang kamu ingin lepaskan itu harus lepaskan. Dan apa yang kamu inginkan dari sebuah pertanyaan akan segera datang ketika kamu melepaskan. Ada energi Virgo dan energi Gemini ya. Dan dikatakan, you are very close to achieving your goal. Tidak ada kesuksesan yang kalian dapatkan karmik. Ya, karena terlalu banyak personal issue, cancer, terlalu banyak masalah yang ada di dalam diri kalian. Ya. Sehingga membuat kesulitan dari sebuah keputusan ya,
hubungan triparti ini tidak membawa kebahagiaan, bahkan kesulitan. Ya, kesulitan dalam hal sandang pangan dan papan juga. Sulit sayangku. Aduh. Dan di sini on the reverse, you and your loved ones are safe Cancer. Ya, hubungan kalian satu sama lain itu aman, tidak aman ternyata. Belum aman untuk saling mencinta. A win-win outcome in forecast. Tidak ada win-win solution buat kalian Libra. Energy on the reverse kembali. The end of true circle approach. Belum waktunya semua circle disetujui oleh semesta. Balance spiritually and practical. Tidak ada balance. Bahkan spiritualnya pun tidak ada kalian. Gelap. Oke. Katakan di sini. Sampai sekarang ya, karmik bingung bagaimana caranya untuk melaju karena karmik betul-betul tidak pernah punya tujuan, bahkan selalu ikut arus. Kesulitan karena di sini ya, seorang karmik masih saja immature ya, sama dengan maskulin anak-anak. Kenapa? Karena diinginkan oleh seorang karmik ya, bisa mendapatkan sebuah fondasi kehidupan, bisa bertemu kembali setiap saat, bahkan mempunyai tujuan yang benar untuk sebuah kehidupan, nggak bisa didapatkan kata semesta. Kesulitan tetap berjalan, bahkan karma sudah menanti, tidak ada introspeksi diri, hanya ingin melindungi diri sendiri, tidak mau melindungi dari apapun yang menjadi tanggung jawab. Akhirnya seperti apa? Ya, kehidupan yang bahagia itu tidak ada dari sebuah tujuan, karena terlalu banyak kebohongan yang terjadi silih berganti dan terungkap, bahkan terkuak dari sebuah masalah yang ditutupi oleh karmik. Untuk keseimbangan hidup tidak ada, yang hidupnya hanya hari-hari untuk cemburu, bahkan frustasi di sini ya, frustasi yang terjadi di sini ya. Oke. Dan dikatakan di sini adalah kesetiaan. Tidak ada seorang yang setia ya, hanya bermain-main dengan sebuah perayaan seremoni. Untuk apa? Kebohongan dari orang-orang yang keras kepala. Harusnya kalian tidak keras kepala agar bisa apa? Bahagia. Kalian selalu menari di atas penderitaan orang lain dan tidak pernah mau keluar dari persembunyian. Bahkan sekarang tidak bisa bernapas dengan baik, bahkan tidak ada fokus dalam hidup. Ya, bismillah. Dan di sini dikatakan ketakutan dari seorang karmik, tidak punya uang, maskulinnya kembali dengan feminim, kesedihan. Ini yang ditakutkan. Bahkan tidak peduli bagaimana caranya agar bisa mempertahankan maskulin walaupun panah-panah ini kembali kepada karmik. Dia tidak peduli walaupun terikat, bagaimana caranya dia akan melepas semua yang namanya kesulitan, bahkan tidak mau sulit bersama maskulin. Tidak ada harmonis. Karma turun secara generation, turun temurun dari anak ke anak lagi ke anak ya. Itulah karma yang terjadi. Buset dah. Astagfirullah sayang ya. Tuh. Satu. Kejadian yang terjadi bahwa karmik yang tadinya tidak mau tahu dengan hubungan yang digantung, sekarang maskulin ya. Maskulin betul-betul menggantung dan mengecewakan karmik ya, hubungan ini digantung ya sayangnya dan ditinggalkan, bahkan tidak segan-segan maskulin kembali kepada karmik. Namun kembali kepada karmik sekarang ya, ternyata hanya untuk memberitahu kepada karmik akan meninggalkan karmik dan memilih feminin untuk sebuah pilihan dari sebuah cinta triparti ini. Karena apa? Apa yang maskulin lakukan terhadap feminin menggantungkan, akhirnya mengembalikan dan ingin kembali seperti itu.
dan dirasakan oleh maskulin, yaitu sebuah pilar, bahkan semakin tertrigger apapun bentuknya. Ini yang membuat karmik sakit hati, betul-betul marah ya, karena ingin kembali berjuang ya. Ketakutan seorang karmik apabila maskulin terhubung ya, ini 3. Oke. Apabila terhubung dengan feminim, diperjuangkan apapun bentuknya, apabila ada perbuatan dari seorang maskulin kembali kepada karmik, maka tidak akan diizinkan. Your commitment is being tested. Ya, kalau dibilang tes nggak dites sih, karena memang tidak perlu. Sekarang karmik lagi minta tolong sahabat-sahabatnya untuk bisa dikembalikan atau bisa mempertahankan. Kenapa mempertahankan? Karena ketakutan tujuan maskulin sudah jelas, yaitu ingin mencari sebuah keindahan, yaitu sebuah warna pelangi di mana hidup bisa bahagia dan mendapat sebuah jalan menuju jalan pulang ya, di sini. Dan dikatakan di sini, kalian harus belajar untuk menjadi orang yang baik, keluar belajar menjadi orang yang betul-betul benar. Dan dikatakan di sini ya, energi yang masih on off, energi yang masih naik turun, yaitu hubungan feminim ya, dirasakan sama karmik apapun bentuknya. Sekarang karmik ini merasakan energi yang on off, bahkan bermain dukun, masih bermain yang namanya black magic lah, dalam artian seperti itu. Dan karmik tidak mau terbunuh lagi ya, kesepian, sedih, dan tidak ada yang terjadi sekarang karena kalian masih keras kepala, selalu membeda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan. Bahkan kebingungan seorang karmik apabila maskulin keluar dan pergi meninggalkan karmik. Janji Tuhan tidak pernah salah. Aduh, bahayanya karmik. Bentar, kita betulin dulu. Oke. Kita ambil pesan dan kesan semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama depan, nama tengah, nama belakang atau nama panggilan ya. Siapa karmik? Wah, ada bunga sedap malam jatuh. Taruh sini. Ada huruf C. C, ada huruf S, ada huruf P, ada huruf O, ada huruf R, huruf E, ada huruf K, ada huruf H, T, ada huruf Y, ada F, ada E lagi, ada Y lagi, ada I, ada I lagi, ada W, ada H. Ini bisa nama depan, tengah, panggilan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saat seseorang mencintaimu, mereka tak harus mengatakannya. Kamu akan tahu cara mereka memperlakukanmu. Jadi ya lihatlah orang yang memperlakukan kalian dengan penuh kasih cinta, itu lihat dari tingkah laku juga bisa ya sayang ya. Oke, lanjut. Pecah itu berarti membeli, karena kamu sudah memecahkan hatiku, maka kamu harus membeli ya. Dimana kamu sudah memecahkan hati seseorang dengan cinta, walaupun kalian memakai cinta tipu muslihat ya akan susah ya. Kekayaan, apapun tentang sebuah kekayaan, karmik hanya mencari kekayaan, atau karmik ya pasangan kalian mencari kekayaan ya. Ada lagi, wah minta ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah itu. Untuk karmik apa adanya. Seorang karmik tidak pernah apa adanya, kata semesta ya. Ini
Warna jiwa karmik apa? Waduh, banyak hal. Warna jiwa ada merah muda, ada kuning, ada biru, ada hijau ya. Dan sama ungu, merah, kuning, emas, merah, kuning, ungu, emas. Ada 3, bisa dikatakan 3 bintang. 3-tiganya hubungan ini tidak akan mungkin berjalan dengan baik, bahkan mungkin saja bisa 3 hari ya, 3 bulan, 3 tahun, 3 menit, 3 jam, apapun, atau 3-tiganya sama saja. Arti kata 3 ya sayang ya. Oke, inilah story Mami Dona yang bisa kalian ambil manfaatnya ya, sebuah pelajaran hidup bahwa apapun yang kita inginkan kalau secara paksa tidak akan mungkin dapat dikembalikan atau mendapatkan hikmah dari sebuah kebaikan ya. Oke sayang, jadilah diri kamu sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Dan ingat sayang, bahagia itu mahal, ya kan? Oke, sekian dulu story Mami Dona. Sampai ketemu lagi sayang ya. Ini sudah 5 watt. Sampai ketemu lagi. I love you so much. Bye. Bye.